Puji Tuhan, selamat pagi, selamat kita bertemu di dalam kasih kemurahan Tuhan. Dan pagi ini di dalam ibadah raya hari Minggu, kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan pagi ini kita akan sama-sama merenungkan firman Allah dengan judul Hidup yang Memuliakan Tuhan. Bagaimana kita hidup yang memuliakan Tuhan, yang Tuhan mau di dalam seluruh kehidupan kita masing-masing. Saudara, mari kita akan buka Alkitab kita masing-masing di dalam Injil Markus pasalnya yang ke-6 ayat 53 sampai 56. Markus pasal 6 ayat 53 sampai 56. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang yang sakit di pinggir dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubah-jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah mendengar kisah di dalam Injil Markus pasal 6. Kita melihat bagaimana Yesus selalu pergi, baik ke kota, baik ke desa, baik ke kampung-kampung. Dan dimanapun Yesus berada, ada banyak orang yang datang. Dan waktu Yesus ada di Genesaret dan berlabuh di situ, ketika orang banyak melihat Yesus dan mereka tahu siapa Yesus, maka mereka berlari-lari ke seluruh daerah dan mulai mengusung semua orang yang sakit, lalu diletakkan di bawah kaki Tuhan. Reaksi orang banyak waktu melihat Yesus datang sangat luar biasa. Antusias, yakin betul bahwa Yesus sanggup menyelesaikan semua persoalan yang mereka hadapi. Mungkin reaksi ini dapat diberi jempol. Luar biasa reaksi mereka. Mereka membawa orang-orang sakit supaya disembuhkan oleh Yesus. Dan kita melihat, bukan mereka hanya memiliki antusias untuk datang, tetapi iman mereka juga luar biasa. Mengapa saya katakan iman mereka luar biasa? Mereka hanya berkata begini, izinkan hanya menjamah jubah Yesus saja. Luar biasa. Mereka hanya menginginkan, meminta Yesus, aku ingin menjamah jubahmu saja. Dan yang luar biasanya, semua orang menjadi sembuh. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya saat pagi ini, apapun yang terjadi dalam seluruh hidup kita, masalah, persoalan yang kita hadapi hari-hari ini, mari cepat datang kepada Yesus. Bawa seluruh persoalanmu, datang kepadanya. Dan milikilah iman seperti orang banyak tersebut. Iman yang teguh bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan, sanggup
menyelesaikannya. Haleluya. Pagi ini ada kuasa. Pagi ini ada mujizat Allah akan terjadi di dalam setiap kehidupan saudara yang mau datang kepadanya, yang percaya kepadanya. Haleluya. Puji Tuhan. Itulah yang terjadi. Kisah di Injil Markus pasal 6 ayat 53 sampai 56. Sekarang timbul pertanyaan. Saudara, yang pertama, apakah tujuan mereka datang kepada Tuhan? Saudara pasti tahu mereka datang kepada Tuhan untuk mendapatkan satu kesembuhan. Demikian juga kita. Waktu kita mau datang kepadanya, apakah tujuan kita? Saya percaya waktu saudara punya masalah, tujuan saudara datang kepada Tuhan, masalah itu boleh diselesaikan. Waktu saudara datang dengan kekurangan, saudara berharap saudara akan diberkati oleh Tuhan. Itulah tujuan kita datang kepada Tuhan. Lalu pertanyaan yang kedua, apakah tujuan Yesus menyembuhkan mereka? Apakah tujuan Yesus menyelesaikan setiap persoalan? Apakah yang Tuhan mau di dalam seluruh hidup kita masing-masing? Waktu kita datang dengan membawa beban berat, lalu Tuhan memberi kelegaan. Waktu saudara mendapatkan persoalan, Tuhan buka jalan. Waktu saudara sakit, Tuhan menyembuhkan. Apakah tujuan Yesus? Waktu Tuhan Yesus menolong saudara. Pagi ini, hidup yang memuliakan Tuhan. Kita akan melihat sama-sama. Kita akan bandingkan sama-sama apa yang terjadi. Kisah-kisah apa yang terjadi. Mari kita lihat yang pertama, Keluaran pasalnya yang ke-14. Keluaran pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-29. Keluaran pasal 14 ayat 29. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Yang pertama kita mulai melihat, belajar bagaimana orang-orang Israel, bangsa Israel waktu keluar dari tanah Mesir. Bagaimana mereka dibebaskan dari orang-orang Mesir yang mengejar. Bagaimana bangsa Israel bisa menyeberang Laut Kolsom. Dan waktu bangsa Israel melihat perbuatan tangan Tuhan, apa yang Tuhan kerjakan bagi mereka, dan mereka melihat Allah menghancurkan orang-orang Mesir yang mengejar waktu itu. Bangsa Israel waktu itu, orang-orang yang ada, mereka takut kepada Tuhan dan mereka percaya kepadanya. Itu yang terjadi waktu Allah melakukan satu perbuatan yang luar biasa. Mereka takut kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan. Tapi apa yang terjadi waktu pasal 15, mulai ayatnya yang ke-22, waktu mereka, bangsa Israel 3 hari tidak mendapatkan air. Lalu pada saat mereka sampai di Mara,
mereka mendapatkan air, tetapi airnya pahit. Apa yang terjadi dengan bangsa Israel? Mereka bersungut-sungut. Saudara, itu yang terjadi. Waktu Allah melakukan perkara yang dahsyat, perkara yang luar biasa, mereka diberkati, mendapatkan satu pertolongan, mereka memuliakan Tuhan, mereka percaya kepada Allah, mereka takut kepada Tuhan, mereka mengasihi Tuhan. Tetapi pada saat bangsa Israel mengalami kesulitan, mereka lupa bahwa Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Mereka mulai bersungut-sungut. Mereka mulai bersungut-sungut. Mereka mulai menggerutu. Haleluya. Tetapi pagi hari ini kita mau belajar hidup yang memuliakan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18, apapun yang terjadi, keadaan kita baik atau tidak baik, kiranya hidup yang selalu memuliakan Tuhan. Haleluya. Hidup yang selalu memuliakan Tuhan. Muliakan Allah dengan keadaanmu. Bukan bersungut-sungut, tetapi mengucap syukur. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Bukannya bersungut-sungut. Orang yang bersungut-sungut tidak akan pernah bisa memuliakan Tuhan. Tetapi orang yang bersyukur adalah orang yang terus bisa memuliakan Tuhan. Apapun yang saudara alami hari-hari ini, entah itu tidak baik, haleluya, biarlah engkau mengucap syukur dan engkau memuliakan Tuhan. Kalau hari ini Tuhan sudah menolong saudara, kiranya engkau juga memuliakan Tuhan. Kalau toh hari ini saudara belum ditolong, belum ada jalan keluar, terus engkau memuliakan Tuhan. Mengucap syukurlah di dalam segala hal. Di dalam Filipi pasalnya yang ke-1, ayatnya yang ke-21, 22, dikatakan Paulus penulis surat kepada jemaat di Filipi, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ayat 22 saudara perhatikan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Paulus berkata, jika aku harus hidup di dunia ini, berarti bagiku bekerja memberi buah. Ada terjemahan lain dikatakan bekerja untuk Tuhan, atau melakukan pekerjaan yang lebih berguna. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, hidup saudara, hidup yang memuliakan Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam seluruh hidup saudara, hari ini kita mau bersama-sama bekerja memberi buah, melakukan pekerjaan yang lebih berguna lagi. Jadi hidup memuliakan Tuhan tidak tergantung dengan keadaan. Apapun keadaan kita, kita mau memuliakan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, jangan seperti orang-orang Israel. Hanya waktu mereka diberkati oleh Tuhan, mereka memuliakan Tuhan. Tetapi pada saat ada persoalan, mereka boleh bersungut-sungut. Tapi pagi hari ini, apapun keadaan saudara, hidup memuliakan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita lihat sama-sama di dalam Yohanes pasalnya yang ke-6. Yohanes pasalnya yang ke-6, bagaimana Tuhan Yesus setelah memberi makan 5.000 orang. Ya,
Di dalam Yohanes pasal 6 ayat 22 sampai yang ke-26, setelah orang banyak mengetahui, mengalami mujizat dari Tuhan, mereka makan sampai kenyang, lalu Yesus meninggalkan mereka. Orang banyak terus mencari Yesus, terus mengejar Yesus. Kita lihat ayat 22. Pada keesokan harinya, orang banyak yang masih tinggal di seberang melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain daripada yang satu tadi, dan bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias dekat ke tempat mereka makan roti sesudah Tuhan mengucapkan syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku." Tuhan Yesus berkata, "Sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Saudara, orang banyak mencari Tuhan Yesus bukan untuk memuliakan Tuhan. Tidak. Mereka mencari Yesus ada maksud-maksud tertentu. Dan Tuhan Yesus tahu apa yang mereka sedang cari. "Sesungguhnya kamu mencari aku," kata Tuhan, "bukan karena mujizat itu, bukan perkara-perkara heran, perkara-perkara ajaib, tapi kamu telah makan roti dan kamu kenyang." Mereka hanya mencari Yesus hanya untuk perkara jasmani. Kita diingatkan pagi hari ini, waktu kita mau datang kepada Tuhan, tidak salah saudara punya persoalan lalu saudara datang mohon pertolongan yang daripada Tuhan. Tetapi mari waktu kita datang kepada Tuhan, bukan hanya kita diberkati oleh Tuhan, supaya kita dicukupkan, supaya tidak ada lagi persoalan, tetapi lebih daripada itu, kita mau mencari pribadi Yesus yang sudah menyelamatkan seluruh hidup kita. Bukan karena soal perut, bukan hanya soal perkara-perkara jasmani, tetapi hidup kita mau datang kepadanya, hidup yang terus memuliakan Tuhan. Motivasi kita datang kepada Tuhan hanya memuliakan Yesus. Puji Tuhan, apapun yang kita alami hari-hari ini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Jangan pernah engkau khawatir akan seluruh hidupmu. Tuhan sanggup memberkati saudara, asal engkau mencari Yesus terlebih dahulu. Carilah pribadinya. Saya percaya Tuhan pasti buka jalan dan menolong dalam seluruh kehidupan kita. Yang ketiga, di dalam Lukas pasalnya yang ke-17, Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Kalau saudara membaca kisah itu, ada 10 orang sakit kusta. Mereka datang kepada Yesus. Mereka mencari Yesus. Dan mereka bertemu, puji Tuhan, mereka bertemu kepada Yesus.
tetapi mereka tidak dekat. Mereka berteriak dari jauh supaya Tuhan Yesus menyembuhkan mereka. Dan Tuhan Yesus menyuruh mereka untuk pergi ke imam-imam supaya mereka memeriksakan diri. Dan pada saat mereka dalam perjalanan, mereka mengalami kesembuhan. 10 orang yang sakit kusta, semuanya mendapatkan satu kesembuhan, mendapatkan satu mujizat. Tapi apa yang terjadi? Hanya seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia sembuh, ia kembali. Dari 10 hanya satu orang yang kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. 10 orang mengalami pertolongan Tuhan, tetapi hanya satu yang kembali datang kepada Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Dia tersungkur di kaki Yesus. Dia bersyukur atas semua pertolongan Tuhan. Lalu Tuhan Yesus bertanya kepada satu orang ini. Yesus bertanya, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir, telah menjadi sembuh? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah mereka yang kembali untuk memuliakan Allah? 10 sudah ditolong oleh Tuhan, tetapi hanya satu yang mau datang kepada Tuhan. Kiranya pagi hari ini orang banyak sudah mengalami pertolongan Tuhan, tetapi saudara yang datang kepada Allah untuk bersyukur, untuk berterima kasih, untuk memuliakan Tuhan. Itu yang Tuhan mau inginkan di dalam seluruh hidup kita. Apapun yang menjadi persoalan saudara. Apakah sudah ditolong oleh Tuhan atau belum, kita mau memuliakan Tuhan. Cari Tuhan pribadinya. Carilah Dia. Saya percaya ada pertolongan, ada mujizat. Lalu waktu saudara mengalami pertolongan Tuhan, jangan lupa untuk kembali datang memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan, bersyukur, berterima kasih kepadanya. Karena Tuhan Yesus baik. Jangan lupa, saudara. Kita sering lupa karena mungkin terlalu senang. Yang ke-9 orang terlalu senang. Bayangkan mereka mengalami pertolongan. Mereka sudah disingkirkan. Mereka sudah meninggalkan keluarga. Lalu mereka sembuh. Mereka mau bertemu dengan keluarga. Tetapi pagi hari ini, kalau saudara sudah mengalami pertolongan Tuhan, ataupun saudara belum mengalami pertolongan Tuhan, datanglah kepada Allah. Dia rindu saudara dan saya datang untuk memuliakan Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya percaya pagi hari ini firman Allah menggugah seluruh kehidupan kita untuk dapat memuliakan Tuhan apapun keadaan saudara. Ingat baik-baik, selama kita hidup di dalam dunia ini, hidup yang memuliakan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Yesusku. Kita akan nyanyikan satu pujian. Oh haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan. Glory bagimu Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih
yang ku terima darimu. Dengan apa ku membalas cintamu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima darimu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima darimu? Oh Tuhan Yesus, dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Pagi ini, di tengah-tengah masa yang sulit, di hari-hari yang mungkin saudara berat, tetapi Tuhan mau dalam seluruh kehidupan kita, orang-orang yang percaya kepada-Nya, bahwa Tuhan mau hidup kita, hidup yang selalu memuliakan Tuhan. Dan pagi hari ini, apapun keadaan saudara, entah saudara sudah ditolong Tuhan ataupun belum, jangan seperti bangsa Israel, mereka bersungut-sungut. Jangan seperti ke-9 orang kusta yang lupa untuk mereka datang kepada Tuhan. Hanya satu yang datang, memuliakan Tuhan. Pagi ini, biarlah saudara memuliakan Tuhan dengan keadaanmu hari-hari ini. Muliakan Tuhan dengan seluruh hidupmu. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus.
Terima kasih Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Ya Allah, Engkau Allah yang lebih mengetahui. Engkau Allah yang lebih mengerti keadaan seluruh sidang jemaat. Engkau yang mengetahui keadaan kami, ya. Kami sudah mendengarkan firman Allah. Apapun yang kami rasakan, apapun yang kami alami, biarlah kami mau hidup kami terus memuliakan Engkau, ya Allah. Kami selalu bersyukur apapun keadaan kami, ya Allah. Kalau orang bersungut-sungut tidak akan pernah bisa memuliakan Tuhan. Hanya orang-orang yang bersyukur yang bisa memuliakan Engkau. Hanya orang-orang yang tidak akan pernah lupa dengan pertolongan Allah. Mereka lah orang-orang yang memuliakan Tuhan. Kami mau pagi hari ini hidup kami adalah hidup yang melakukan perkara-perkara yang baik dan benar. Terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Pagi ini kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami berdoa buat daerah kami berdoa buat lingkungan kami. Tuhan berkati, bebaskan dari semua sakit penyakit yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah sanggup melenyapkan semua sakit penyakit yang ada. Penularan-penularan yang ada dalam nama Tuhan Yesus. Hanya kuasa Tuhan yang sanggup. Ampuni akan salah dosa pelanggaran kami. Kiranya belas kasihan dan kemurahan-Mu Engkau nyatakan. Nama-Mu dipermuliakan dan diagungkan. Kami percaya ada banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Ada banyak orang yang terus mencari Tuhan. Bukan karena perkara-perkara jasmani, tetapi mereka mau datang kepada Allah, memuliakan Engkau. Berkat-Mu atas seluruh sidang jemaat. Dari mulai anak-anak, pemuda, remaja, dewasa, orang tua, semua diberkati oleh Tuhan. Anak-anak yang sudah mulai belajar, walaupun masih di rumah, Tuhan berkati cita-cita mereka, masa depan mereka. Pekerjaan dan usaha seluruh jemaat-Mu diberkati Tuhan. Kemanapun mereka melangkah, ada tangan Tuhan yang selalu menyertai dan melindungi. Apa yang sidang jemaat-Mu kerjakan dan lakukan, mari Tuhan Engkau buat berhasil. Terima kasih, yang sakit Tuhan menyembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang putus asa Tuhan memberikan pengharapan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih betapa baiknya Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami semuanya. Tuhan memberkati-Mu.
dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Mari angkat kedua belah tangan kita di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, terimalah berkat, rahmat, damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan pimpinan Allah Roh Kudus yang selalu menyertai kita semuanya dari mulai saat ini, besok, bahkan sampai Maranatha. Kami akhiri ibadah kami pagi hari ini dengan pengucapan syukur di dalam berkat namanya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.